sebagai bagian dari rangka KSB ini. Yayasan Setara Jambi berhasil menggelar workshop diseminasi pembelajaran kerja kolaboratif dalam mendukung pekebun swadaya untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Jambi pada Kamis 22 Juni 2023. Acara tersebut pun dihadiri para pihak terkait termasuk perwakilan Sekretariat REN KSB atau Direktur PPHP Dirjenbun Dr. Prayudi Syamsuri SPM.Si. Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Aston tersebut hadir pula Kadisbun Provinsi Jambi, Insinyur Haji Agus Rizal, MM. Kadisbunakan Kabupaten Tebo, Insinyur Rafiq Ervianli, SP. Ketua Forum TJSP Kabupaten Tebo, Soleh Takwa, Parlaungan Siregar. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam kurung REN KSB yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019. Hal tersebut merupakan satu kebijakan untuk mendorong upaya perbaikan dalam pengelolaan kelapa sawit menjadi lebih berkelanjutan. REN KSB terdiri dari 5 komponen, 28 program, dan 92 kegiatan dan 118 keluaran. 5 komponen tersebut adalah penguatan data, koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penanganan sengketa dan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. Untuk memonitor pelaksanaan REN KSB oleh 14 kementerian lembaga yang memperoleh mandat. Pelaksanaannya di tingkat provinsi dan kabupaten, serta dukungan pelaku usaha, asosiasi dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan REN KSB. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk tim pelaksana di tingkat nasional dan sekretariat tim pelaksana yang berkedudukan di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Di samping itu, semua pihak yang berkepentingan dalam minyak sawit diharapkan partisipasinya di dalam mendukung percepatan pelaksanaan REN KSB yang di tingkat provinsi dan kabupaten pelaksanaannya diwujudkan melalui RAD KSB di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang REN KSB telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2020 Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Jambi tahun 2020-2024 tentang RAD KSB. Untuk melaksanakan Ingub nomor 1 tahun 2020 tersebut telah pula dibentuk tim pelaksana daerah TPD Provinsi Jambi diketuai sekretaris daerah dan terdiri dari 6 yang disertai dengan kelompok kerja melibatkan wakil-wakil dinas yang terdiri dari pemerintah terkait, asosiasi pengusaha kelapa sawit, dan juga NGO. Ini ada sebuah persoalan rantai pasok distribusi yang makanya saya maunya setelah ini tersertifikasi petani menungsa gitu, supaya mencapai itu gitu. Nah, makanya dalam perjanjian kerjasama itu jelas, sehingga harga yang dibutuhkan dalam perjanjian keuntungan langsung di situ dia itu bisa langsung menerima dari mata rantai pasok ini. 3 trik dari petani, pengepul, pemilik PO, baru PKS. Ditutup akses sudah ke petani langsung. Sebenarnya nggak ada. Malah sekarang ada beberapa pabrik kalau buah desa sekitar itu jadi jangan buah pasir juga dikirim. Legalitas, kenapa nggak kita coba jadikan mereka sebagai bagian dari rangka KSB ini? Sementara itu di Kabupaten Tebo juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan RAD KSB. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah disusun Instruksi Bupati Nomor 409 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Tebo. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan Bupati tersebut telah pula dibentuk tim pelaksana daerah TPD dan telah dilakukan serangkaian kegiatan penyusunan matrik program kerja RAD KSB yang dilakukan secara bersama-sama oleh dinas lembaga pemerintah terkait seperti diisbunakan Bapeda, DLH, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi. Selain itu juga terlibat pihak perusahaan kelapa sawit serta NGO. Pada penyusunan laporan RAD KSB akhir tahun 2022 lalu dilakukan dengan melibatkan dan peran aktif semua pihak. Tentu tidak hanya pada proses penyusunan dokumen kebijakan RAD KSB saja, seiring sejalan telah dilakukan serangkaian program implementasi percepatan aksi sawit berkelanjutan yang dilakukan secara kolaborasi oleh para pihak. Dari 6 komponen yang ada pada RAD KSB,
Beberapa di antaranya telah dilakukan upaya pencapaian. Misalnya pemetaan dan pendataan pekebun pada tahun 2022 Setara Jambi telah membantu pelaksanaan pemetaan dan pendataan bagi pekebun swadaya. Dari data dan peta kemudian dilakukan upaya penerbitan SDTB oleh DISBUNAKAN. Dari data, peta, STDB yang telah dihasilkan lalu pemerintah menindaklanjuti dengan memfasilitasi 433 pekebun untuk mendapatkan program BPD PKS baik PSR atau SAPRAS atau komponen 1. Pelatihan kepada pekebun swadaya juga intens dilakukan oleh para pihak seperti pemerintah terkait, NGO dan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pekebun atau komponen 2 di Kabupaten Tebo. Atas dukungan para pihak telah berhasil membentuk satu kelompok pekebun yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Kelompok ini tentu menjadi contoh bagi pekebun swadaya lainnya di daerah Tebo. Disgunakan Dinas Pertanian dalam hal ini, Badan Penyuluh Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup turut serta di dalam mendukung inisiatif pekebun swadaya di dalam program sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dari rangkaian diskusi intensif yang dilakukan Pokja RADKSB Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2021 hingga 2022 telah berhasil mendorong lahirnya Forum CSR. Di dalam Forum CSR di mana 9 sektor usaha perkebunan kelapa sawit menjadi bagian di dalamnya telah membangun komitmen untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan aksi sawit berkelanjutan di Kabupaten Tebo. Keberhasilan kecil jangka pendek yang ada di Kabupaten Tebo tentu akan menjadi sangatlah sulit dicapai tanpa respon dan inisiatif yang tinggi dari pekebun swadaya. Terdapat banyak kelompok pekebun swadaya potensial yang tersebar di wilayah Tebo yang memiliki kemauan dan semangat tinggi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam pengelolaan kelapa sawit untuk menjadi lebih baik. Tentu demikian halnya di kabupaten lainnya. Sebagai salah satu provinsi sentra kelapa sawit, kita miliki jumlah pekebun dan lahan perkebunan swadaya yang sangat luas yang telah berkontribusi besar di dalam peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak. Tantangan apa yang dihadapi oleh pekebun swadaya? Bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang? Pembelajaran di dalam membangun kerja bersama kolaboratif untuk dapat bersama-sama menjangkau banyak pekebun untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Tentu terdapat banyak pembelajaran di dalamnya. Karena itu penting sekali untuk dilakukan diseminasi pembelajaran untuk menemukan strategi-strategi dan pendekatan positif yang dapat dibagikan dan direplikasikan pada daerah yang lain di Provinsi Jambi. Boleh eksklusif. Kenapa? Perusahaan kan rata-rata mandatory ISPO, wajib. Jadi impres yang mengatur ini. Jadi maksud kita ke depan juga bahwa bicara sawit ini isu-isu yang muncul deforestasi, udah tuh konflik teritorial, bicara lagi eksploitasi, bicara begini bla bla bla. Dengan adanya momentum RAN KSB ini, kita duduk bersama